Shalom saudara-saudari yang terkasih, tema renungan kita Yesus nama di atas segala nama yang dibawakan oleh Pendeta Drisan Ginting. Shalom saudaraku, bersama kembali dalam renungan kita hari ini Sabtu 24 Agustus 2024 yang berjudul Yang Panjang Sabar. Ayatnya di dalam Mazmur 103 ayat 8. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tuhan telah melakukan bagiannya dalam pekerjaan keselamatan pria dan wanita, dan sekarang Dia meminta kerjasama gereja. Ada darah Kristus, firman kebenaran, Roh Kudus, dan ada jiwa-jiwa yang sedang binasa. Setiap pengikut Kristus memiliki bagian untuk dilakukan dalam menuntun pria dan wanita menerima berkat-berkat yang telah disediakan surga. Mari kita memeriksa diri kita dengan cermat dan melihat apakah kita telah melakukan pekerjaan ini. Mari kita pertanyakan setiap motif, setiap tindakan dalam kehidupan ini. Apakah tidak terdapat banyak gambar yang tidak menyenangkan yang tergantung di ruang ingatan? Adakah Kristus dan kasih-Nya telah disingkirkan dari hidupmu, sehingga suatu bentuk formalitas menggantikan pelayanan yang dari hati? Di manakah semangat jiwa yang pernah engkau rasakan saat menyebut nama Yesus? Dalam kesegaran pengabdian masa-masa awalmu, betapa kuatnya kasih-Mu pada jiwa-jiwa. Betapa sungguh-sungguh engkau berusaha untuk menyatakan kepada mereka kasih juru selamat. Ketiadaan kasih mula-mula itu membuatmu dingin, kritis, bersifat menuntut. Berusahalah untuk memenangkannya kembali dan kemudian bekerja untuk membawa jiwa-jiwa kepada Kristus. Jika engkau menolak melakukan ini, orang lain yang memiliki lebih sedikit terang dan pengalaman dan lebih sedikit kesempatan akan muncul menggantikan engkau dan melakukan apa yang telah engkau abaikan, karena pekerjaan harus dilakukan untuk menyelamatkan yang digoda, yang dicobai, dan yang sedang binasa. Kristus menawarkan pelayanan kepada gerejanya. Siapakah yang akan menerimanya? Tuhan tidak lalai mengingat perbuatan-perbuatan baik, tindakan penyangkalan diri dari gereja di masa lalu. Semua terdaftar di tempat maha tinggi. Tetapi ini tidak cukup. Ini tidak akan menyelamatkan gereja ketika dia berhenti memenuhi misinya. Kecuali pengabaian dan ketidakpedulian yang kejam yang ditunjukkan di masa lalu dihentikan. Gereja alih-alih berkembang dari kekuatan kepada kekuatan akan terus merosot menjadi lemah dan formalitas. Saudara-saudara, pelitamu sendiri pasti akan berkedip dan menjadi redup sampai padam dalam kegelapan. Kecuali jika engkau melakukan upaya yang tegas untuk melakukan reformasi. Sebab itu, ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Kesempatan yang ada sekarang mungkin singkat. Jika masa kasih karunia dan pertobatan ini berlalu tanpa perbaikan, peringatan akan diberikan. Aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya. Kata-kata ini diucapkan oleh Dia yang telah lama menderita, yang panjang sabar. Renungkan lebih dalam. Apakah saya masih bersemangat dengan juru selamat saya serta mencari yang terhilang untuk diselamatkan? Umat Tuhan yang terkasih, saat ini kita mendapatkan pekabaran yang begitu tegas atas panggilan kita sebagai anak-anak-Nya, sebagai umat-umat Tuhan yang sudah mengenal akan kebenaran Kristus, yang mengaku sudah hidup di dalam keselamatan itu, yang mana kita sudah menerima kematian Yesus Kristus. Dan Tuhan kita yang panjang sabar itu menanyakan kembali bagi kita dalam poin-poin di renungan ini, apakah kita masih memiliki kasih yang mula-mula itu? Sesungguhnya, jikalau umat-umat Tuhan diizinkan beristirahat pada saat mereka berada di dalam kasih mula-mula itu, mungkin iman kita menyatakan bahwa suatu sukacita kita bisa hidup di dalam kekekalan itu. Tetapi Tuhan memiliki misi bagi setiap anak-anak-Nya, bahwa iman kita itu harus dibuktikan, harus ditunjukkan, dan kita harus disempurnakan dengan melakukannya, dengan bertindak dalam kehidupan kita, dengan mempraktekkan kebenaran itu sendiri, yaitu mengasihi jiwa-jiwa. Sehingga pertanyaannya, apakah kerinduan kita terhadap keselamatan itu bagi orang lain pada saat dahulu kala, pada saat kita pertama kali menerima keselamatan itu? Apakah itu tetap sampai sekarang ini? Saudaraku, pertanyaan ini menunjukkan bahwa begitu banyaknya
dalam pandangan kerohanian yang dilihat oleh Tuhan kita, bahwa iman itu menjadi kabur, tidak nyata oleh karena tergerus dengan berbagai hal-hal keduniawian dan bahkan segala usaha-usaha setan yang dapat menggagalkan kita untuk tetap setia pada pendirian iman kita. Biarlah kiranya panggilan ini menolong kita untuk tetap setia dan berubah di dalam keyakinan dan kepercayaan kita dan berpaling kembali kepada panggilan Kristus. Mari kita berdoa. Segala puji dan hormat ya Tuhan, kami sembahkan kehadirat-Mu. Pada saat ini kami bersuka cita, bersyukur, memuji muliakan Engkau. Engkaulah Alik pencipta kami ya Bapa. Dan kehadiran Yesus Kristus di dunia ini menjadi korban tebusan bagi kami. Dan oleh karenanya kami diangkat, dilayakkan untuk dapat menjadi pewaris akan kerajaan Allah. Tuhan, terima kasih oleh karunia Tuhan yang luar biasa menjadi bahagian kami. Namun sekarang ya Tuhan, dalam kehidupan kami, dalam perjalanan kerohanian, mungkin kami juga jatuh ya Bapa, mungkin kami juga lemah ya Bapa. Tuhan mau supaya kami dikembalikan kepada iman yang mula-mula, kerinduan dan sukacita yang sudah kami terima atas segala pengharapan yang Tuhan berikan. Biarlah itu juga menjadi kerinduan kami kepada semua jiwa-jiwa yang tentunya hidup di dalam dosa, supaya mereka juga dapat ditolong, diselamatkan, dituntun kepada Tuhan. Dan biarlah ya Tuhan, melalui itu kami juga akan disadarkan supaya kami dapat terlibat di dalam pelayanan ini, menjadi rekan sekerja bagi Allah, karena kami tahu dan percaya bahwa hanya dengan melakukan itu Bapa, maka kami pun akan layak disebut sebagai anak-anak Tuhan. Bapa, biarlah Tuhan menolong gereja Tuhan Bapa, supaya dapat mengorganisir akan pelayanan ini dengan baik. Kebijaksanaan bagi semua pimpinan-pimpinan gereja Tuhan untuk dapat mempersatukan dalam pelayanan yang bersama dengan umat-umat Tuhan, sehingga gereja Tuhan benar-benar menjadi satu wadah yang mana mempersiapkan jiwa-jiwa menyambut kedatangan-Mu. Berkati bangsa dan negara kami Bapa, bagi para pimpinan yang tertinggi sampai yang terendah, supaya dengan penuh bijaksana dalam menuntun akan kehidupan berbangsa, terutama harapan kami supaya kami tetap dapat memiliki kebebasan memuji dan memuliakan Tuhan. Bapa, berkati umat-umat Tuhan, biarlah damai sukacita surga selalu Tuhan berikan. Melalui berkat yang berkelimpahan yang Tuhan berikan Bapa, kami dapat terlibat juga umat-umat menyokong pelayan untuk memperluas kabar Injil ini. Tuhan, terima kasih, yang sakit Tuhan akan pulihkan, dan biarlah yang lemah iman Engkau akan kuatkan. Semoga kasih ini melingkupi hidup kami sepanjang hari ini. Ampuni kami Tuhan. Doa ini hamba serahkan dalam nama Yesus yang sudah menyelamatkan kami. Amin. Shalom saudaraku, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Ingatlah Matius 5 ayat 13-16. Biarlah kamu menjadi garam yang mengasinkan dan terang yang menyinari kehidupan orang lain. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke seluruh dunia.